Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi obat midazolam. Midazolam adalah turunan obat benzodiazepin yang paling sering digunakan sebagai premedikasi anestesi. Midazolam memiliki cincin imidazol yang membedakan midazolam dari turunan benzodiazepin lainnya. Sehingga dengan adanya cincin imidazol, menjadikan midazolam lebih cepat dimetabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nama generik dan nama paten dari obat midazolam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu obat paten. Obat paten adalah obat jadi yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dengan bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Nama paten dari midazolam adalah Dormichum, Milos, dan Fortanes. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu obat generik berlogo. Obat generik berlogo adalah obat esensial yang terdaftar di dalam daftar obat esensial nasional yang mutunya terjamin karena diproses sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik dan diuji ulang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nama generik dari obat midazolam adalah midazolam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang kalian seperti bisa lihat di samping saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk sediaan obat. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di gambar bahwa midazolam itu disediakan atau diproduksi melalui 3 bentuk, yaitu ada yang kapsul, ada yang sediaan khusus, dan juga ada yang sirup. Namun ada satu bentuk obat yang midazolam tidak diproduksi dengan bentuk tersebut, yaitu setengah padat. Nah, kalau kalian kurang ngerti tentang obat setengah padat, nah kalau obat setengah padat ini itu contohnya kayak gel, pasta, salep mata, nah seperti itu. Nah, jadi kita dapat simpulkan dan kita dapat mengerti bahwa midazolam itu ada dalam 3 bentuk sediaan, yaitu ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada yang sediaan khusus. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di slide berikutnya ini, yaitu golongan dan juga klasifikasi. Nah, kalau golongan dan klasifikasi ini tersendiri itu memiliki penjelasan yang berbeda lagi dengan yang slide sebelumnya. Nah, kalau midazolam ini itu golongannya adalah obat keras. Kenapa dibilang obat keras? Karena midazolam ini memiliki khasiat yang besar atau keras, sehingga dalam penggunaannya harus berdasarkan dengan resep dokter atau tidak boleh sembarangan dalam penggunaannya karena dapat membawa efek atau gangguan atau hal-hal negatif yang dapat datang ke tubuh kita jika kita menggunakannya tanpa resep dokter atau dengan sembarangan. Nah, obat midazolam ini juga termasuk obat sistem persarafan. Kenapa dibilang obat sistem persarafan? Karena dia juga bekerja dalam sistem saraf pusat dan juga perifer, sehingga sering disebut dengan anestesi umum. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi, midazolam ini adalah termasuk dalam benzodiazepin. Nah, kenapa termasuk dalam klasifikasi tersebut? Karena seperti yang kita tahu, midazolam itu adalah obat penenang atau obat yang dapat membantu kita untuk menenangkan kita dari rasa cemas, dari rasa takut. Sehingga midazolam ini lebih sering digunakan saat pasca operasi, supaya pasien dan juga operasi juga dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Indra Nasyaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping dari penggunaan obat midazolam. Yang pertama ialah rasa sakit ataupun kemerahan pada bagian suntikan. Jika rasa sakit tersebut berkelanjutan ataupun tambah buruk, silakan menghubungi dokter. Yang kedua ialah bengkak, terutama pada wajah, lidah, dan tenggorokan. Yang ketiga adalah ruam dan gatal. Yang keempat, gerakan tak terkendali ataupun tremor. Yang kelima, tekanan darah rendah. Yang keenam, sulit bernapas atau napas dangkal dan lambat. Yang ketujuh, pusing parah. Yang kedelapan, gemetar. Yang kesembilan adalah perubahan mental ataupun seperti agitasi dan perilaku agresif. Indikasi dan penggunaan obat midazolam. Suntikan midazolam diindikasikan secara intravena ataupun intramuskular untuk sedasi, anksiolisis, atau amnesia selama operasi.
Suntikan secara intravena sebagai agen ansiolisis, sedasi, atau amnesia sebelum dan selama proses diagnostik, terapeutik, atau endoskopi seperti gastroskopi, bronkoskopi, kateterisasi jantung, dan prosedur lain baik sendiri ataupun dalam kombinasi dengan depresan sistem saraf pusat lainnya. Intravena untuk induksi anestesi umum sebelum pemberian lainnya. Midazolam intravena juga dapat digunakan sebagai komponen intravena suplementasi nitrooksida dan oksigen atau anestesi seimbang. Infus intravena terus-menerus untuk sedasi intubasi dan ventilasi mekanis. Pasien sebagai komponen anestesi atau selama perawatan dalam pengaturan perawatan kritis. Kontraindikasi penggunaan obat midazolam. Midazolam injeksi merupakan kontraindikasi terhadap pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat. Benzodiazepin dikontraindikasikan pada pasien dengan glaukoma sudut sempit akut. Benzodiazepin dapat digunakan kepada pasien dengan glaukoma sudut terbuka jika hanya mendapat terapi yang tepat. Midazolam tidak dimaksudkan untuk pemberian intratekal atau epidural karena kehadiran alkohol pengawet benzil dalam bentuk sediaan. Baiklah, sekarang saya akan membahas bagian farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat midazolam. Pertama-tama, saya akan mengulas bagian farmakokinetik. Pada week sebelumnya, kita sudah mempelajari farmakokinetik. Farmakokinetik itu bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat. Obat midazolam ini dengan cepat diabsorpsi melalui saluran cerna dan aliran darah otak. Cepatnya, obat midazolam ini berdistribusi dikarenakan kelarutannya yang tinggi terhadap lemak. Nah, waktu paru yang digunakan itu sekitar 1-4 jam, namun yang perlu kita garis bawahi, pada usia lansia ini akan meningkat dikarenakan menurunnya bersihan hati dan juga aktivitas enzim. Nah, apa sih itu bersihan hati? Bersihan hati itu adalah bagaimana cara hati bekerja untuk membersihkan tubuh dari zat kimia, salah satunya obat. Saya beri contoh misalnya pada pasien gemuk, pemberian obat midazolam ini harus sesuai dengan berat badan. Namun, jika pemberiannya secara berulang-ulang atau pemberiannya secara terus-menerus, harus diberikan melalui berat badan ideal. Mengapa seperti itu? Karena obat midazolam ini mempunyai kelarutan yang tinggi terhadap lemak. Dikhawatirkan obat midazolam ini akan menumpuk di lapisan lemak pasien yang akan menimbulkan dampak yang negatif pada pasien. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagian tentang farmakodinamik. Nah, apa sih itu farmakodinamik? Farmakodinamik adalah bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Nah, di dalam midazolam ini terdapat berbagai macam bahan aktif yang akan membentuk garam yang larut dalam air dengan asam. Nah, ini akan menghasilkan solusi yang stabil untuk injeksi maupun infus. Dosis dan cara pemberian obat midazolam ada 3. Yang pertama, premedikasi. Premedikasi ini dengan jalur IM atau intramuskuler. Jadi, intramuskuler ini berarti pemberian obat atau cairan langsung ke dalam otot atau muskulus. Dosis yang dibutuhkan dengan penggunaan premedikasi dengan jalur IM ini 0,07 sampai 0,15 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, sedasi. Sedasi ini dengan jalur IV atau intravena. Intravena ini berarti pemberian obat atau cairan melalui pembuluh darah. Dosis yang dibutuhkan dengan penggunaan sedasi dengan jalur IV ini 1 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga, induksi. Induksi ini dengan jalur IV atau intravena juga, dosis yang dibutuhkan 0,1 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan. Yang selanjutnya, nursing consideration pada obat midazolam. Apa sih itu nursing consideration? Jadi nursing consideration itu adalah pertimbangan dalam keperawatan atau implikasi dalam keperawatan. Jadi pertimbangan dalam keperawatan itu
tentu membutuhkan pemikiran yang kritis. Belum mengambil pertimbangan itu, perawat perlu mengetahui banyak-banyak informasi tentang pasien atau situasi tentang pasien, menggabungkannya hingga mengambil pertimbangan. Salah satu contohnya itu pemberian obat. Jadi sebelum pemberian obat banyak pertimbangan dalam keperawatan. Salah satu pertanyaannya itu mengapa obat ini tidak bisa diberikan kepada pasien, apa efek obat ini terhadap pasien, apa yang perlu ditanyakan atau diajarkan sebelum dan sesudah pemberian obat, dan apa tanda-tanda vital yang harus dimonitor selama pemberian obat. Jadi nursing consideration atau pertimbangan keperawatan dalam obat midazolam ini ada 4. Yang pertama, periksa situs penyisipan, nyeri, kemerahan, pembengkakan, dan tanda-tanda ekstravasasi lainnya selama infus IV. Yang kedua, pantau adanya hipotensi atau tekanan darah rendah, terutama jika pasien diberi premedikasi dengan analgesik agonis narkotik. Yang ketiga, pantau tanda-tanda vital untuk seluruh proses pemulihan pasien pada obesitas atau kelebihan berat badan. Waktu paruh diperpanjang selama infus IV. Yang keempat atau yang terakhir, ketahui bahwa gejala overdosis meliputi mengantuk, kebingungan, sedasi, berkurangnya refleks, koma, dan efek buruk pada tanda-tanda vital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya indeks keamanan kehamilan obat midazolam, di mana obat midazolam ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut US FDA atau United States Food and Drug Administration atau di Indonesia yang kita kenal sebagai Badan POM telah menetapkan 5 kategori keamanan obat. Mulai dari kategori obat yang tidak memiliki risiko terhadap janin sampai pada kategori obat yang telah dilakukan studi pada hewan ataupun manusia dan telah menunjukkan adanya abnormalitas pada janin ataupun resiko terhadap janin, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, dan kategori X. Menurut US FDA, obat midazolam ini termasuk dalam kategori D, di mana setelah dilakukan penelitian, obat midazolam ini positif adanya resiko terhadap janin manusia, tetapi perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan resiko yang akan ditimbulkan mungkin lebih besar manfaatnya. Misalnya obat midazolam ini dapat digunakan untuk ibu hamil, misalnya dalam keadaan yang dapat mengancam jiwa ataupun untuk penyakit yang serius lainnya. Nah, obat midazolam ini pun tidak dianjurkan untuk ibu yang menyusui karena telah dibuktikan bahwa obat ini dapat diekskresikan melalui ASI. Selanjutnya adalah special precaution atau tindakan perhatian khusus pada pemberian obat midazolam. Karena kita tahu obat midazolam ini dapat menyebabkan seseorang yang mengonsumsinya itu menjadi mengantuk, lemas, kelelahan, dan efek samping lainnya. Jadi perhatian khusus yang diberikan ini difokuskan pada pasien dengan risiko tinggi. Siapa saja pasien dengan risiko tinggi? Yaitu orang dewasa yang berusia di atas 60 tahun, pasien yang sakit kronis atau lemah, pasien dengan infisiensi pernapasan kronis atau adanya gangguan pernapasan, pasien dengan gagal ginjal kronis atau gangguan fungsi pada hati dan juga jantung, dan yang terakhir adalah pasien anak, dengan khususnya mereka yang memiliki ketidakstabilan pada kardiovaskuler.